أشهد أن لا إله إلا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kehadapan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, khusus sama-sama kita hormati, kita muliakan Muharram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Hamid, Bapak Kiai Haji Abdul Rahim Hamid, guru kita yang mulia Muharram Bapak Ustaz Aziz, Bapak Ustaz Subhan, Bapak Ustaz Ikhwan, guru kita Muharram Bapak Ustaz Abdul Rahman As-Susuki, guru kita yang mulia Muharram Bapak Ustaz Sahladi, serta guru-guru kami yang lainnya. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan sehat, panjang umur, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Terutama pula orang tua kita, Bapak Asmawi, Bapak Haji Ali, serta Bapak Dusun Muslim, seluruh jamaah Jamiyah Sabtu pagi. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, amma ba'd. Seluruh kehadapan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Abdul Rahman As-Susuki, Mukarram wal Mukhtaram berjamaah dan kita lainnya ta'lim. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kehadiran kita Habibana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian berbahagia, mari sama-sama kita mulai ta'lim belajar Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi kita selalu dari dunia di akhirat, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam thalabul ilmi, istiqomah dalam amalkan, dan mudah-mudahan bisa menyampaikan Nabi dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma aftah lana ilmal ghaibi wasyahada. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh bi fadlika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa adana an-naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Wal maqalatul khamisatu qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu al-ilmu khairu mirasin. Melanjutkan pelajaran selanjutnya ialah maqalah yang kelima. Qala Aliun, telah berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi darinya. Wa karrama wajhahu al-ilmu khairu mirasin. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ilmu khairu mirasin. Bermula ilmu itu khairu mirasin, sebaik-baiknya warisan. Jadi ilmu itu adalah khairu miras, sebaik-baiknya warisan. Bahasanya kalau warisan itu kita kan barang yang kita terima dari orang tua kita yang udah meninggal gitu ya. Nah itu warisan yang paling baik adalah ilmu, nggak ada lagi yang lain. Karena kalau ilmu mah diwarisin ke kita, misalnya kalau yang berjenis ilmu nggak bakalan pada berantem. Kalau warisannya harta pada berebut, yang atuh udah ngakuin pinggir jalan, yang atuh udah ngumpulin sertifikat yang udah sono gitu ya. Itu kalau harta. Kalau ilmu mah nggak ada yang ribut. Anaknya 5, yang 1 jadi ini, jadi kayak besar, yang atuh begitu gitu. Yang mandir doang lah gitu. Nggak sirik dia mah kamu. Dia musuh diri gini ilmu, gitu kan? Makanya sebaik-baiknya warisan ya ilmu, nggak ada lagi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya'i faman akramahum faqad akramallahu wa rasulahu. Kata Rasul begini sabdakan, akrimul ulama, muliain ulama. Kenapa disuruh muliain ulama? Fa innahum warasatul anbiya, maka sesungguhnya mereka ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini kita nih nerima warisan dari nabi, para ulama. Nabi yang warisin banda, kalau kita warisinya ulama. Maka kata Nabi, mulia itu ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Berarti umat yang terima warisan dari Nabi adalah ulama. Paman akramahu faqad akramallahu wa rasulahu. Kata Rasul, siapa yang memuliakan mereka, faqad akramallahu wa rasulahu, maka sesungguhnya orang tersebut memuliakan Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada orang tidak menghormati ulama, tidak menghargai ulama, dia sama dengan dia tidak menghormati dan memuliakan Allah, tidak menghargai Allah dan Rasulnya. Itu aja.
yang benci banget sama ulama ya, sama ustaz sama kiai romanya sini gitu. Dia mau gede kelihatannya gitu. Nggak pada. Pokoknya kalau itu ustaz nggak pernah muncul gitu, dia nggak pernah datang muncul segala. Nah, itu datang gitu. Apa ngomong begini kadang-kadang aku sadar cuma tiong-tiong doang. Gitu ada yang gitu rambut. Cuma tumbang pongeng doang sebenarnya. Apa pendaringan rumah kita? Emang kapan kita dikatakan ya? Gitu. Ada seperti itu. Saking sebelnya. Berarti kalau dia udah sebel sama ulama, ya udah sebel sama Allah sama Rasul. Begitu. Dia benci sama ulama, benci Allah sama Rasul. Tapi dia sholat nyembah siapa? Nyembah Allah, ngaku cinta sama siapa? Sama Rasul. Oh cinta sama Rasulullah. Terus sembah Allah dia benar, tapi sama ulama sebel. Iya. Gimana gitu? Nggak ketemu. Kalau ketemu ngaji di mana gitu. Ya, ngaji di mana waktunya? Ya. Apa yang jaga? Cintai ulama. Ya, sayangi ulama. Kita cinta sama Allah, sayang Allah sama Rasul. Begitu kesimpulan. Gak usah susah ngaji. Ya, Pak, paham nggak? Insyaallah. Insyaallah. Makanya jangan mindset kita tuh berubah, jangan pikiran kita tuh kalau musik duit mulu, semua duit itu amplop dulu, jangan berubah. Kalau guru kita mah banyol, dia mah kalau ceramah banyol doang, dirubah itu mindset kita jangan begitu. Asalnya duit itu kalau guru kita ceramah lu canda tuh, kita sampai soma hatinya, canda itu. Kadang orang awam itu begitu nilainya, makanya harus sudah sebel, mungkin begitu. Kalau orang niat jihadillahi ta'ala berjuang di agama tidak bicara itu, gitu ya. Adapun fadlah dari Allah, kelebihan dari Allah itu mau dari rezeki dari Allah. Ya, kalau kita nakar ulama cuma begitu doang, duit-duit, emang kita kapan ngasih duit dia? Kapan kita menguras sebuah dua nggak pernah kan? Ada kan? Saya mau tanya, saya sekarang ada yang peduli sama guru? Nih, guru beras buah tuh ada? Nggak menemukan kan? Tapi bencinya kita kayak kita numpanin itu, nah ini guru di bawah ini penyakit itu. Akhirnya kita ibadah kita cuma-cuma kan? Benar? Hati-hati banget. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah melawan Allah dan Rasul boleh. Ya. Kemudian wal adabu khairu hirfatin, dan bermula adab itu sebaik-baiknya pekerjaan. Kita sering ngomong bocah kelakuan itu ada adabnya, gitu ya. Karena perbuatan pekerjaan yang paling baik itu adalah adab. Kalau adab tuh namanya bahasanya ya punya etika gitu ya, punya apa ya bahasanya, bisa ini bagus apa enggaknya gitu, itu adab. Undang, jangan kita kan ya orang undang orang asal jadi baik gitu, undang ustaz itu di jalan aja, ntar selamat dulu ya gitu. Ustaz datang saya kan, undang di sini, masih tahu mah, nggak datang, marah dia. Apa nih? Udah waktu nggak datang, undang di mana? Udah jalanan. Nah, ini ada bukan namanya? Ada. Iya. Udah punya adab. Datang, yang ketemu di jalan asal jadi gitu. Itu namanya adab, bukan bicara masalah pengen dimuliain dan dihargai, bukan. Ya kita orang biasa-biasa kita dibilangin dalam kita, gue punya rumah baik gitu, kira di jalan jadi dengan begitu kita tidak ada yang begini-begini kan kadang-kadang kita nggak paham. Nah ini, jadi sebaik perbuatan yang paling baik udah ada kan, kayak bahasa
kalau kelakuan itu memang ada kagak gitu. Nah ini di masyarakat itu coba biar pada paham. Jadi adab itu adalah sebaik-baiknya benar. Wa taqwa khairuz zadin, dan takwa itu sebaik-baiknya bekal. Nggak ada lagi bekal yang paling baik buat kita pulang ke akhirat adalah takwa. Gitu. Dasarnya takwa apa? Pokoknya takwa. Kita kudu punya pokok tuh. Ini orang takwa apa nggak ada pokoknya tuh. Ya. Wa aslu taqwa ittiqa'us syirki. Dasarnya takwa, pokoknya takwa adalah takut kepada syirik. Musyrik kepada Allah paling takut, itu dasar takwa. Kalau orang udah takut banget syirik kepada Allah, musyrik kepada Allah, itu orang takwa. Dasarnya, di pondasi bahasa kita. Pondasi takwa itu dasarnya. Kalau masih begini masih begini belum bertakwa, ya masih ngait-ngaitin yang lain gitu. Kayaknya kalau bukan kayak ini belum sama Adam gitu. Ya gitu. Itu namanya syirik. Iya. Ya mau isi mau yang asli makan mah. Kalau kita nggak usah makan magang. Ini apa? Masih makan sama Allah itu kerja kita, berarti siapa yang suka kerja kan? Kalau nggak kerja makan berarti ngasih makan kerja, bukan? Allah salah ngomongnya. Kita urus syariat, hidup aku ikhtiar, kita miskin itu alokasi, aku bener. Jangan patokan kerjaan yang ngasih makan. Kalau gajinya di stop mengukus, makan ada ngutang lainnya. Ya, kalau gajian ini kadang-kadang begitu. Tauhid kita masih ada orang ya. Namanya di kampung masih buat 20 dibaca. Minimal buat 20 dibaca kalau kampung. Biar ada dalam pengajian kita tauhid. La ilaha illallah Rasulullah illallah. Ini sudah tinggi juga. Dia yakin maksudnya. Manusia mah pasti ada punyanya itu. Bohong kalau punya. Karena punya pahala kita ya. Iya. Benar. Iya Pak. Itu mah pasti ada. Cuman kalau ditambah tauhid, nah insya Allah lepas. Setelah ini kalau jangan sampai itu syirik berpatokan kepada selain Allah. Hati-hati, hati-hati. Manusia cuma disuruh ya al-insan bitakhirullah bitakdir. Kita cuma ikhtiar doang, takdir punya Allah. Kejar-kejar dah, yang belum waktunya. Nggak dapat. Pabrik sini. Dapat. Ya, lagi dulu katanya nyamperin waktu. Itu namanya. Jadi mesti takut kita syirik kepada Allah. Jangan sampai kita berpatokan kepada makhluk. Nah kemudian summa ba'dahu ittiqa'ul ma'asi was-sayyi'at. Patokannya, dasarnya, pokoknya takwa adalah ittiqa'ul ma'asi. Ya, takut sama perbuatan maksiat-maksiat, was-sayyi'at dan dosa-dosa. Takut dengan maksiat, takut sama dosa. Wah, ini orang punya modal. Ini orang takut begini. Takut pisan dengan sama dosa. Ketemu perempuan dulu, dia masih tahu dulu sampai. Dia takut gitu bahasa dasar takut. Kalau maksiat takut. Kenapa begini orang ya? Ini kalau orang seperti ini apa ini? Kalau maksiat takut. Ini itu maksiat nantang ya. Iya. Kadang dosa sebanyak apapun bisa diampuni
sombong, nah ini sulit diampuni Allah. Ini barang banyak orang begitu. Ya dia ngadain maksiatan ngomongnya di buah apa buah mau. Nah ini dosa saya susah diampuni. Kalau dia maksiat karena memang syahwat kita, kalau nantang makanya juga. Nah Allah tantangin. Tapi kalau orang mau ya hati-hati. Bahasa kita begitu kan. Selama orang kita ngapain nyawa begitu jadi orang. Nah kemudian apa semua kalau syubhati, kemudian takut sama syubhat, ya mengambil beberapa orang kata halal itu loh, kata halal itu enggak gitu, menyayung ngambil sama sepeda ambil ya mau bersihkan bisa orang ambil bisa siapa itu kan dia belum dulu bayar do dan utama begitu iya kan begitu iya bahasa begitu ya iya udah bisa selapa ya orang belum dengar itu tapi itu subhat dikata halal belum dikata halal itu belum. Kalau udah subhat masuk ke mulut kita, nanti agama kita juga samar. Yang mengagammu itu punya agama. Kayak dikit gitu, ibadah kayak sederhana. Kayak ngambangnya sih kalau orang ngambang itu biasa orang ngambang. Ini enak kan? Kayak gitu, karena makanya subhat mulu. Hati hal kayak gitu juga hati. Nah ini orang kalau udah berani begitu belum punya dasar takwa itu, pokok takwa yang gak ada. Karena masih sama sih. Hati-hati. Karena yang begini kan sepele kita. Hah? Ya jalan yang kurang ambil mah. Enggak benar. Ayo satu gitu gitu ngomongin. Ya kalau mau bayar dulu ya kalau bayar enggak mau ambil. Jangan itu. Itu subhan. Kita kan begitu sepele kita menganggapnya. Memang kita menganggap masalah itu buat kita. Masalah buat Allah gitu. Enggak kita. Bahasa kita begitu. Enggak ada masalah. Itu kita tidak jangan satu aneh kan. Tapi subhan. Ya jangan aneh kalau kita berat ibadah kayak ngaji seger ya mungkin. Yang kita sadari yang begitu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Nah begitu. Selanjutnya wal ibadatu khairu bid'atin, dan selanjutnya adalah ibadah khairu bid'atin, sebaik-baiknya bid'ah. Apa itu bid'ah? Wa hiya tu'addu litijarati minallah, harta yang dipersiapkan untuk dijual, bid'ah namanya. Kalau kita mau waktu baik gantungannya banyak harus isi semua barang ada tentang bid'ah. Nah ibadah itu. Kalau kita nggak ada ibadahnya ya kalau orang kayak jualan gelantungin. Memang ibadahnya kadang mau kadang kagak. Kalau ada jualan mah itu gelantungin dia yang mau beli. Cuma kita maunya piano nggak ada, berhenti itu dan warung gitu kan? Iya nggak? Nah orang yang nggak ibadah itu begitu, nggak ada bekalnya, nggak ada. Sebaik-baiknya bid'ah itu ibadah, nggak ada lagi. Kalau ibadahnya lulat, rajin ibadahnya, ibadah orang warung makhluk, kumpul di warungnya, gitu. Kita semua ada kumpul, komplit, apa ada, besok kita ngeliatinnya. Nah ini ibarat itu begitu. Ya. Jadi sebaik-baiknya bid'ah adalah ibadah. Jadi yang lain bid'ah yang lain ada gunanya. Bahasa gitu ya. Artinya kau beribadah, ya ibadah yang benar. Paham ya? Nah
dunia yang kita miliki buat ibadah ya namanya bidoa. Itu karena jadi ibadah. Asli ibadah ya. Mohon maaf mungkin bahasa-bahasa terlalu bagaimana menyinggung bahasa dan yang lainnya, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cuma membaca ibadah mudah-mudahan kita bahas bisa amal ini Pak. Insya Allah kita intinya atau tidak inayat kita selamat di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita saja selanjutnya yaitu pengumuman bahwa jadwal subuh gabungan Sabtu pekan depan ditetapkan di Musola Al-Muhajirin Perumahan Royal Citayam, Kampung Duren Baru, RT 5 RW 6. Ya, subuh gabungan Sabtu depan di Musola Al-Muhajirin Perumahan Royal Citayam, Kampung Duren Baru, RT 5 RW 6. Jadi kita sebelum ini belum boleh pegang coba, kalau coba tuh mundur dikit ya, mundur dikit sebelumnya sebelah kanan kalau nggak salah gitu ya. Nah itu ada perumahan situ masuk kalau ya. Mudah-mudahan ada subuh jam 4:40 petugas pembacaan kitab berita Muharram Bapak Diri Pagi tausiah agama Muharram Bapak Ustadz Sahroni Hasan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, luangkan waktu, bisa berkumpul kembali di Sabtu pekan depan di Musola Al-Muhajirin Kampung Duren Baru Perumahan Royal Citayam. Para hadirin jamaah sekalian, dekat kepada acara selanjutnya yaitu ceramah agama dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan Bapak Ustadz Abdul Rahim dan seluruh para jamaah lainnya, wabil khusus para guru-guru yang saya tidak tahu namanya, namun tidak memberi takzim karena waktu sudah menunjukkan jam 6. Ini kayaknya endor apa cepat di jam. Yang saya hormati wabil khusus uang saya Bapak Haji Tamroni selaku DKM Musola Darul Iman. Ini juga termasuk cicit saya di sini, termasuk nenek saya, aman kakeknya beliau adalah adik kakak. Jadi saya buat di sini.
Jadi kalau sekalian ceramah dia nambahin amplop wajar. Saudara hadirin rahimakumullah, saya lebih menarik hari ini apa yang disampaikan tadi menyambung dari guru kita Abu Karom. Bukan menegaskan, tapi menarik sehingga saya ingin mengambil apa yang disampaikan guru kita tadi. Ini kan 17 Agustus, tinggal sedikit lagi harinya. Karena saya teringat oleh filosofi bangsa Indonesia, bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal sejarah. Makanya saya ngakuin Bang Haji Tabroni ini buat saya sejarahnya ada. Bukti kalau tes DNA gue yakin nyambung sama dia. Kecuali gue palsu ya, karena kebanyakan orang palsu nih. Ya, kenapa ditata dan ditindik oleh orang Pak? Karena sekian abad lamanya Indonesia ini rusak oleh peradaban. Indonesia benar udah merdeka. 45 sudah merdeka, 65 meletus PKI. Kenapa? Karena dia biadab. Jarang kan menuin ceramah begini. Jangan menuin penceramah begini. Makanya kalau gua rada mahal jangan kaget. Sogol banget sih bang. Ustaz Abdurrahman mahal amat. Gua lain adegan yang lain. Ceramah di sini begitu, di mana-mana begini juga. Apalagi ini belum jelas gerakannya kan begini sudah. Yang suka pada gede ambok mendekat Ustaz Rahim. Gua dukung tuh Ustaz Rahim. Kalau ngomong di tempat orang ceramah katanya Abdurrahman ngomong duit mulu. Pernah gua ngambil ceramah duit dari orang mati? Enggak pernah. Hari ke haul ke apa pernah gue ngambil ceramah dari duitnya dari orang mati. Goblok tuh kiai. Abdurrahman memang sosoknya begini Pak. Saya asli sini loh. Yang belum tahu ini asli Pak Tabroni Pak saya. Itu rumah saya sebelah. Ini tempat saya minta jamu sama Guru Ahmad di sini uang saya. Makanya sama juga ini musola saya. Jangan macam-macam sudah. Di kampung gua. Terus nih, saya sampai di 8 nih, sampai di 8 setuju. Bohong lu, mungkin. Udah pasar pesen gitu, oleh orang-orang yang beradab, banyak kemanusiaan yang adil dan beradab. Boleh jadi Rasul bilang apa? Kata Rasul, in aslahu ashalatul ummah. Ketika ada negara ini bagus, kalau dua ini bagus, kelompok yang dua ini bagus, umat akan bagus. Siapa? Dua kelompok ini adalah wal umara wal fuqaha. Kalau negara ini dua kelompoknya bagus, negara nggak goncang. Siapa? Umara dan ulama. Kalau dia dua goncang, hancur banget. Lihat aja sekarang. Kesempatan saya kalau nggak begini dia ceramah. Di sini saya dipanggil-panggil Pak Haji Tabroni. Yang panggil sekian ini jangan yang mahal nih Bang. Lalu yang ada murah 2,5 panggil. Sekuler. Bebutin apa tuh? Pada berantem. Itu diwasi ilmu. Sampai segala berantemin masalah majlis taklim. Nggak usah. Itu nyala. Saya Musa Dadah Baihaqi guru saya itu saya nggak pernah berantem. Yang berantemin sama dia bapaknya bapak tanah. Saya bapak maru di jauh. Guru saya ini yang masih hidup satu nih. Muhammad Baihaqi satu-satunya guru yang masih hidup ya. Biar panjang umur beliau. Kita Tabroni juga begitu. Satu-satunya saudara saya yang masih hidup dia bilang nih. Yang umur kata 37 tahun apa udah? Gimana aja? 3. Nah 73. Biar panjang umur dia biar sehat badan amin ya rabbal alamin. Nah, ini persoalan ulama fuqaha. Jangan bercerai-berai, jangan cari pengaruh. Buat apa sih cari pengaruh? Pengaruh itu dibuat untuk menarik bagaimana simpati untuk bisa memeluk agama Islam. Itu pengaruh yang bagus. Ini pengaruh untuk memecah umat. Kalau lu nggak ikut gua, lu bukan golongan gua. Memang ini kampung-kampung golongan. Kalau udah takwa, insya Allah bener. Biar lu keturunan siapa, kiai pisang lagi bapaknya kiai pisang, akinya kiai pisang, ulama pisang, gegendonnya pisang. Kalau lu kagak takwa, tetap neraka jahanam. Kelakuan ulama yang sekarang lidahnya menyakitkan. Ulama menyakitkan ulama. Kenapa? Takut kehabisan pengaruh. Kita aja yang kadang-kadang kiai dan ulama sih, termasuk kiai ceramah dan kiai tuan tahlil.
Dia ceramah capek, tahlim juga Pak kalau semalaman 3 mah capek. Apalagi yang makin 6, tahlim dia semua yang mimpin. Godek balanya dia begini gitu. Panen nih, panen. Makanya ada kata Haji Tabuni, kalau ada ustadz yang pada meninggal nih jamaahnya, ada yang 7, dia bilang semalam 7 kali gocap, 3,5 palak. Tapi itu saya bukan menghina, Pak. Emang udah masing-masing porsinya ya. Silaturahim udah, ya. Pada jaga gawang. Kalau nggak ada dia repot nih. Penjagaan ketat sayap kanan sayap kiri, saya dah. Tukang umpan, ustadz yang lain, saya striker. Ustadz Abdul Bayaki back. Yang melowong semua, pengen nyerang semua habis. Gawang kita bohong. Ya kan kalau jadi ulama jadi penceramah semua, bagaimana yang ngajarin model tadi? Masih banyak ulama ahli fikih aja masih rusak ibadah kita, Pak. Akibat dari apa? Dampak ulama-ulama yang bukan nahdiyin ikut campur mengurus negara ini, yang pada akhirnya timbul hal-hal yang di luar nahdiyin. Berantem kita yang pada bingung. Satu kuncinya, jangan sering nonton YouTube dan TikTok. Itu aja. Pusing palaku. Lebih baik enak cerpen romantis lu baca, mantap. Gue juga maksiat dah jadinya. Daripada maksiat rusak sekarang kan, yang begini, yang jelas mudah-mudahan. Umaro, fukoha, akur. Tidak ada silang sengketa. Kalau orang hanya pakai tasawuf, tidak pakai fikih, hancur. Orang cuma pakai fikih, enggak pakai tasawuf, juga hancur hatinya. Tasawuf berbicara tentang hati dan keyakinan, fikih berbicara tentang kerapian ibadah. Paham nih? Sekarang saya tanya, Bapak. Ada imam nih, enggak pakai baju, cuma pakai kain segini, nutup aurat, sah nggak? Sah. Menurut tasawuf. Kalau menurut fikih, lah kurang pantas masa sembahyang telanjang begitu sudah. Artinya apa? Ketika ibadah ini jangan macam-macam. Ikutin ulama kita, fikihnya bagus, rapih pakaiannya, ceramah juga begini. Mudah-mudahan saya juga sembahyang bisa begini. Amin. Sebab kenapa? Sholat kalau begini rasanya nikmat. Ceramah juga kalau begini kelihatan kiainya begitu kan? Ya, kelihatan kiainya, walaupun harganya bukan harga kiai beneran, ya kan? Lah kenapa? Pakaian itu fikih yang mengatur segala tata krama rapi kita banyak daripada kita Safina Fatul Muin yang disampaikan oleh guru-guru kita itu ahlu sunnah wal jamaah. Karena ini udah capek juga ngomong, yang nggak dengerin gue ada pegang. Karena Ustaz Taboni bilang tadi udah siap, kan kayaknya pikiran bukan ke gue nih, pikiran ke ayam goreng kayaknya. Mudah-mudahan insyaallah. Ini walaupun kampung saya, walaupun daerah saya ceramah, saya tidak diwiji-wiji, saya gak beda. Model ceramah saya begini Haji Tabuni. Mau di depan keponakan, mau di depan orang tua, mau di depan uak saya, di mana-mana saya ceramah begini. Jangan aneh Abdul Rahman model begini. Makanya setuju tadi saya fokus buat guru kita Ustaz Abdul Rahim. Jangan suka ada yang ngomongin duit diomelin. Ngasih 50.000, ngomong 94 tahun gak udah ngomongin. Ada yang begitu ya. Biarin kayak yang mahal, yang murah, lu undang aja. Yang penting ada manfaatnya, betul? Betul ya? Duren kalau ada manfaatnya beli biar mahal. Tapi kalau duren mahal nggak ada manfaatnya, darah tinggi makin nambah, stroke makin nambah, jangan dibeli, lebih baik tanggung di kemakan. Nah, berarti gue termasuk ustaz kampung bertabung. Nah, itu aja barangkali. Mudah-mudahan ini musola dari orang tua kita ya, Mbak Ahmad. Kemudian ada Sa'ana, yang mudah-mudahan uak-uak saya ini di alam barzahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuburnya menjadi radhah min riyadil jannah. Dengan adanya musola ini, maka beliau di alam barzah mendapatkan penerangan. Bapak Guru Ahmad itu guru tua, Pak. Haji Sa'ana, Ibu Sa'ana, Nyasana itu guru tua. Termasuk sekarang turun kepada anak cucunya. Ini guru-guru semua. Mudah-mudahan almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diperbuat selama hidupnya menjadi amal jariyah, dan apa yang ditinggalkannya menjadi amal sedekah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالاستقامة في مذهب أهل السنة والجماعة. لهم سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر الحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى كل طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.